Sebenarnya ini pengaruh dari suhu tubuhnya yang turun. Dan air yang saya doain itu. Ayah, ada yang saling beradu dalam tubuh saya. Oke. Dilawan ya, Adi. Kamu sudah cukup lelah loh. Badannya udah hancur loh. Mas Adi, jangan merem. Semakin kau merem, semakin kau masuk. Melek. Lawan. Bisa ya? Perlu diambilin apakah supaya tidak dingin? Tidak. Anda perlu sesuatu? Enggak. Mas Adi boleh tenangkan diri dulu. Iya. Ambil nafas, fokus. Jangan sampai kosong. Saya minta kain hitam ada nggak? Kain. Kamu lawan ya? Kayak masih ada di dalamnya. Iya. Sisa dikit. Muntahin aja. Kalau mau muntah, muntahin. Mas Adi, saya mau tahu deh, Anda sudah berkeluarga? Sudah, Mas. Waktu Anda dapatkan istri Anda dengan menggunakan ritual seperti ini? Tidak. Terus untuk apa ritual ini dilakukan? Hanya memuaskan nafsu Anda kah? Atau karena sakit hati ingin melakukan wanita? Atau Tadinya hanya mencari kebanggaan, Mas. Saya mempunyai banyak wanita. istri Anda pernah ngelihat Anda melakukan ritual ini? Nggak pernah. Karena saya melakukan ritual ini di luar jangkauan istri. Oh, nggak di rumah artinya. Saya boleh tahu nggak itu kalung apa sih yang kamu pakai? Ini sewaktu saya melakukan ritual di daerah pesisir selatan, saya diminta untuk mencari 101 butir batu dan saya jadikan kalung. 101 butir batu apa aja? Macam-macam. Macam-macam. Dan sekarang menjadi hitam semua. Karena faktor dari pemakaiannya juga setiap hari kan dipakai dan kena matahari, kena suhu ruangan semua berubah jadi hitam. Karena kan batu dari alam. Sebentar, saya masih merasa ada sisa-sisa makhluk halus yang boleh saya minta kain hitam kok. Kain hitam. Baik. Oh masih belum sadar kau? Sudah. Cuma dalam perut saya Apa rasanya? Hah? Rasa perutnya seperti apa? seperti ditinju-tinju. Ada yang mau keluar, mau muntah. Bukan. Jangan ketutupan mikrofonnya ya. Saya cuma bantu supaya kau tidak kedinginan. Awas ketutupan mic-nya. Sudah lebih nyaman? Iya. Sudah lebih hangat dan lebih nyaman kah? Karena dingin dan ruangan dan suhu makhluk halus itu temperaturnya bawah banget. Jadi seperti itu. Jadi begitu suhu tubuh kita turun juga bisa Bentrok langsung masuk. sambung ya. Iya. Makanya saya selalu sediain lilin di sini supaya tidak ada bentrokan energi. Mas Adi, Anda masih mau melakukan ritual seperti ini? Hah? Tidak. Makhluk-makhluk itu bisa dilepas dari Mas Adi, Roy? Pasti bisa. Ya. Mas Adi istirahat yang banyak ya. Saya khawatir saya takut nyawa dia menghilang. Gara-gara dia nggak bisa terkontrol, nggak ada yang bisa ngawasin kalau di sini ada saya. Ya kan?
Tapi kalau di tempat lain saya nggak tahu, saya nggak bisa berada di tempat untuk bantuin kamu nyelamatin dari dingin dan dari seperti itu. Apa yang harus dia lakukan supaya dia bisa benar-benar lepas dari makhluk-makhluk itu, Ron? Semua jimat-jimatnya disita. Nanti saya akan mencoba. Saya ingin sekali melakukan penelusuran ke dalam rumahnya Mas Adi sebenarnya. Ya. Ya, jangan sampai kedinginan ya. Itu saja pesan dari Roy Kiyoshi. Jadi harus dibersihkan ya. Harus dibersihkan. Kak Andi mungkin ada saran buat beliau. Mas Adi kan sekarang sudah menikah, sudah punya anak, Sudah. ya. Apakah hal seperti ini mau terus dilanjutkan? Tidak. Karena apalagi setelah mendapatkan istri dari dunia lain, itu kan bisa mengacaukan pernikahan yang sesungguhnya. Karena pasti makhluk-makhluk seperti ini punya rasa cemburu. Rasa cemburu pasti banget, iya. Dan kalau dia cemburu bisa melakukan apa aja? Iya, tuh tadi aja udah. Jangan merem Adi. Ya. Adi. Baiklah. Oke. Sehat-sehat ya Adi ya. Mas Adi, jangan lupa jangan merem dulu, fokus dulu sampai Anda kembali ke rumah. Dan ini usaha ini tidak bisa langsung instan di sini saja, tapi emang harus terus dilakukan di rumah. Ya. Ya. Ingat kata Roy, jimat-jimat itu semua benar-benar dilepas, dibuang, dan termasuk yang ada di rumah. Iya. Ya, Mas Adi fokus. Mas Adi, Iya. oke. Terima kasih Anda sudah bercerita di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua di sini dan Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Terima kasih Mas Adi. Bawa barang-barang Iya. handphone dan Bawa aja minumnya kalau mau. eh, Silakan. Itu supaya nggak dingin ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya sih curiga nih sosok Sri ini sebenarnya udah menjadi pasangannya nih. Iya, pasangan gaib ya. Di rumahnya pasti masih ada jimat-jimat dan benda-benda lain yang mengundang Sri. Tapi Iya. dia membantu dalam perekonomian nggak? Maksudnya Tidak. apa dalam seperti ilmu pelet kan? Seperti ilmu Gak pelet. ada keuntungan secara ekonomi Nggak sebenarnya. ada keuntungan secara ekonomi sebenarnya. Saya Hanya ngelihat pemuas nafsu dong. memuas nafsu dan saya ngelihat di sini makin dipanggil ritualnya makin dia kencang powernya. Sepertinya saya ingin menelusuri rumahnya. Tampaknya masih banyak batu-batu atau jimat-jimat yang dia sembunyiin, tapi dia nggak terbuka sama saya. Oke, baik. Seperti itu. Pemirsa, kalau begitu setelah ini Roy Kiyoshi akan melakukan penelusuran ke rumah partisipan kami, Adi. Ini kamarnya ya. Sebelahnya ruang kamar. Tunggu bentar. Tunggu sebentar. Sebentar ya. Saya merasakan ada banyak sosok makhluk halus di sini, dan saya ngerasa udaranya sangat panas sekali, dan di sini tempatnya makhluk halus tersebut bentuknya wanita, dan saya ngelihat di sini sosoknya adalah bentuknya wanita karena saya ngeliat di sini juga datang karena tertarik dengan energinya Roy juga. Di sini kita berbenturan Iya sebenarnya. benar. Di kamar ini saya sering melakukan ritual dan Sri pun kerap datang setiap malam di sini, Ron. Saya ngelihat di sini kamu dengan Sri ya. Maksudnya gaib. Betul. Saya hampir setiap malam Sri datang untuk dengan saya. Di sini tampak kotor sekali ya spraynya, benar-benar. Saya ngerasain ada seseorang yang di sini. Saya mencium ada satu mustika ya. Ini nggak apa-apa, saya ambil, saya lihat. Jadi ini tempat Sri tinggal. Ini memang bentuknya sebuah pulpen, tapi ini bisa dibuka. Saya tidak mau bersentuhan langsung dengan jimat-jimat karena saya ngerasa banyak energi negatif. Apa yang kamu rasakan sekarang? Tubuh saya nggak ada terasa
energi yang berbenturan. Ini energi yang berbenturan ya. Dan saya kok melihat gambaran di kepala saya untuk menggambar suatu sosok. Dan tunggu sebentar, teman-teman saya bilang gini, Uncle, di sini tempatnya angker loh. Dan di sini wanitanya, hantu wanitanya di tempat ini. Saya butuh spidol. Warna hitam. Apakah saya boleh naik ke sini? Ya. Saya merasakan dia datang loh. Saya merasakan dia datang di sini. Dan saya merasa dia marah dengan saya. Ini yang saya lihat sebenarnya. Ada pesan yang ingin disampaikan sebenarnya di sini. Saya ngeliat dia nggak mau lepasin kamu, dan dia akan terus ngikutin kamu sampai ada satu yang saya lihat di sini, barangnya yang harus saya sita atau saya bongkar. Saya lihat di sini energi Sri kok pindah keluar ya. Kalau Sri datang di sini, tolong kasih tanda dan petunjuk, tanda kehadirannya. Kalau memang Sri ada di sini, tunjukin keberadaannya. Kalau memang ada, tolong please datang. Oh, ini dia. Jamnya bergoyang. Iya. Di sini ada berbenturan energi ya, dan pergolakan energi yang cukup dahsyat sekali. Saya ingin berkomunikasi lagi dengan sosok Sri sebenarnya. Baik. Saya melihat Sri, dia nggak mau ngelepasin kamu. Dia mau kamu jadi budaknya dia selamanya dan nggak mau lepasin. Dan saya ngerasa di sini energinya terlalu pekat, yang negatif, jelek banget. Ada banyak tanda-tanda itu, makanya justru saya akan menetralisir ini jika diperbolehkan. Boleh? Boleh. Baik. Kemudian saya minta air dan air dari 7 sumur ya. Ini air dari 7 sumur, dan kemudian saya ingin memasukkan sebentar. Oke. Are you okay? Woi, bangun woi.
ada bentrokan energi. Saya melihat ada bentrokan energi yang ada ketika saya masukin ini, dia langsung bereaksi sebenarnya. Dan ini, oh my God. Bangun, Mas. Mas Ali, bangun. Kamu yakin dadanya yang sakit? Ya, yakin. Udah cek ke dokter? Seperti tertawa kerja. Coba. Tapi entah kenapa ya, saya lihat punggung kamu tercakar loh. Saya mau lihat punggungnya, bolehkah? What? Oh my God. Oh Allah. Ini adalah bukti bahwa sebenarnya Sri tidak mau meninggalkan badannya karena dia harus jadi budaknya selama ini. Adalah bentuk, saya ngeliat ini bentuknya cakaran ya. Dan pemirsa di rumah, semakin saya menetralisir ini dan ada darah nih di sini, semakin dia kesakitan. Dan saya berharap semua kembali normal lagi. Dan saya berharap sih Adi itu untuk berobat ke medis gitu juga. Karena ini harus dibantu dengan medis sebenarnya. Perbuatan jahat tidak bisa dibenarkan oleh apapun. Bertaubat adalah jalan satu-satunya untuk menjalani hidup lebih baik. Tapi saya bisa sembuh kan, Roy? Bisa sembuh, tapi kamu harus ke medis juga. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Saya berdoa semoga kamu cepat sembuh dan terbebas dari makhluk-makhluk gaib ya.